Kisah Sunan Kalijogo, Batu Kecubung, dan Tombak Karera Reksa. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Kisah mengenai karomah dan kedikjayaan Sunan Kalijogo seakan tak ada habisnya. Salah satu ceritanya saat sang waliullah tersebut bertemu dengan Ratu Kidul Dewi Nawangwulan. Dewi Nawangwulan adalah penguasa selatan yang juga putri dari Prabu Siliwangi. Pertemuan Nawangwulan dengan Sunan Kalijogo tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya mengalahkan kekuatan Prabu Siliwangi. Dikala itu, Raja Kerajaan Galuh Pajajaran, Prabu Siliwangi, tidak mau diislamkan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sehingga menimbulkan perang saudara di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari, dan Nyimas Roro Kencono ditugaskan dari Keraton Cirebon untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun, Prabu Siliwangi bukan hanya sakti, dia juga seorang ahli strategi perang, sehingga kala itu pasukan Cirebon dengan mudahnya dikalahkan. Dengan kalahnya pasukan Cirebon, Sunan Kalijogo akhirnya diutus untuk menghadapi Prabu Siliwangi. Namun lagi-lagi utusan Cirebon ini tidak bisa mengalahkannya. Dengan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sunan Gunung Jati mengutus kembali Kalijogo untuk meminjam satu pusaka kepada Ratu Kidul Dewi Nawangwulan berupa tombak Karera Reksa. Ini dilakukan untuk menaklukkan Prabu Siliwangi. Lalu berangkatlah Sunan Kalijogo, dan sesampainya di dasar laut pantai selatan, dia ditolak oleh Ratu Kidul Dewi Nawangwulan. Alasannya tidak membawa bukti atau surat dari Sunan Gunung Jati. "Wahai Kisana, pulanglah kecuali kau mempertemukan aku dengan Raja Panatagama," sebutan untuk Raja Cirebon. Karena merasa tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijogo membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Sesampainya di kota Cirebon, Sunan Gunung Jati menyambutnya dengan tersenyum simpul. Melihat Sunan Gunung Jati tersenyum, Ratu Kidul wajahnya memerah. Dia sangat malu dan takut karena sang Sunan bisa membaca pikirannya. Sesampainya di dalam kaputren, Sunan Gunung Jati langsung memanggil Dewi Nawangwulan, putri dari Prabu Siliwangi, dari istri kedua Ratu Palaga Inggris. "Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya dikau yang mampu mengalahkan kesaktian ayahandamu. Pinjamkanlah Kalijogo, pusakamu yang bernama tombak Karera Reksa," terang Kanjeng Sunan Gunung Jati. "Ampun Gusti Susuhunan Panatagama, saya hanya memberikan pusaka itu kepada suamiku kelak," kata ibu Ratu Kidul. Dengan tertawa kecil, Sunan Gunung Jati langsung berujar kepada Sunan Kalijogo, "Wahai Rai Kalijogo, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Nikahlah dengannya, Ratu Kidul, atas nama Islam dan bukan karena nafsu." Dengan ketulusan hati Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau menerima dengan kepatuhan seorang murid atas perintah gurunya. Namun, bagi ibu Ratu Kidul yang suka mempermainkan idamannya, beliau tidak langsung menerima kesetiaan Sunan Kalijogo. Walau dalam hatinya saat itu penuh dengan bunga cinta, dia mencoba kekasihnya terlebih dahulu. Ampun Gusti Panatagama, bagi para penghuni dasar Laut Selatan sangat pantang menerima seorang suami tanpa adanya suatu ikatan batin.
Saya hanya ingin calon suamiku memberikan satu kenangan di hari pernikahannya nanti, berupa tasbih kecubung wulung yang berasal dari Laut Merah. Setelah keinginan Ratu Kidul terucap yang ditujukan untuk Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati langsung mengutus Kalijogo untuk mencari apa yang menjadi keinginan dari Ratu Kidul. Lalu sang Sunan undur diri untuk melaksanakan tugasnya. Dia langsung pergi ke Gunung Ciremai, menjalankan tafakur dan minta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konon di malam keempat, Sunan Kalijogo kedapatan petunjuk yang mengatakan akan datang seseorang yang membimbing untuk menemukan di mana tasbih wulung atau kecubung berada. Atas izin Tuhan, siang harinya 3 sosok bangsa lelembut bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sanggah Wisesa, dan Sih Walikat datang menghampirinya. Ketiganya langsung mengutarakan niat baik mereka untuk membantu Sang Sunan dalam pencarian tasbih wulung atau kecubung. Maka diajaknya Sang Sunan dengan ilmu aji sakta gelap gulita atau ilmu menghilang bangsa lelembut. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang yang barusan datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa siluman. Dan atas izin Sang Ratu Agung Bilqis, diberikanlah Sunan Kalijogo satu buah Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam azrak yang di dalamnya terdapat tasbih wulung berbahan batu kecubung giok. Dengan keberhasilan ini, akhirnya Sunan Kalijogo pamit pulang dan langsung menemui gurunya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan rasa sukacita, Sunan Gunung Jati langsung memerintahkan Rai Kalijogo untuk secepatnya menemui Ratu Nawang Wulan, sehingga dengan pertalian mereka berdua akan lebih mudah untuk menaklukkan Raja Munding Wangi bergelar Prabu Siliwangi Galuh. Dengan diiringi 40 orang dari Kaputren Pakungwati, rombongan Kanjeng Sunan Kalijogo mulai berangkat menuju Laut Selatan. Ternyata perjalanan mereka sudah lebih dulu diketahui oleh Kanjeng Ibu Ratu Kidul yang dengan riangnya mempersiapkan segala hiasan dan pernak-pernik untuk menyambut kedatangan kekasihnya. Setelah keduanya resmi menjadi sepasang suami istri, maka diserahkannya pusaka penakluk Karera Reksa yang selama ini menjadi bagian dari pusaka Keraton Dasar Laut. Setelah semuanya usai, Sang Sunan langsung pamit untuk menunaikan tugas mulia mengalahkan Prabu Siliwangi. Pusaka Karera Reksa langsung diserahkan kepada gurunya Sunan Gunung Jati. Lalu pusaka itu oleh sang guru ditambahi satu tombak di atasnya, ditancapkan satu tombak sehingga pusaka Karera Reksa yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang, dan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, tombak Karera Reksa diberi nama baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Dengan pusaka Cakra Langit, akhirnya Prabu Siliwangi bisa dikalahkannya melalui perang tanding selama 7 malam berturut-turut, dan tombak Cakra Langit sendiri akhirnya dibawa kembali ke Keraton Dasar Laut Pantai Selatan. Wallahu a'lam bishawab. Matur sembah nuwun, mugi rahayu sagung dumadi.